Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 19 Oktober. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari membaca Alkitab secara teratur, biar kita senantiasa diberkati oleh firman Tuhan yang menuntun kita berjalan dalam segala berkat Tuhan. Amin. Sebelum kita lanjutkan sermon kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami percaya bahwa hari ini kami boleh berkemenangan oleh tuntunan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong firman-Mu hari ini, sehingga menjadi kekuatan baru bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, jangan biarkan dirimu disesatkan. Jangan biarkan dirimu disesatkan. Saya baca dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Rasul Paulus menegur sikap anggota jemaat yang mudah dibingungkan oleh pengajaran palsu. Apa ciri pengajaran palsu, saudara? Yakni ketika ajaran tersebut membawa kita tidak lagi melihat kepada Allah dan kemuliaannya, melainkan kepada upaya-upaya meninggikan diri. Ini perlu, saudara, sudah seperti ini perlu kita uji. Amin. Karena dalam Alkitab juga dikatakan di dalam 1 Tesalonika, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan biarkan dirimu disesatkan. Di ayat yang keempat dikatakan yang melawan dan meninggikan. Dalam terjemahan lama dikatakan yang melawan dan meninggikan dirinya mengatas segala sesuatu yang dianggap seperti Allah dan yang disembah, sehingga ia bertegak di dalam baik Allah serta menyatakan dirinya ialah Allah. Makanya saudara, seorang pengajar ini mengarahkan bukan lagi kepada Allah dan kemuliaannya, melainkan untuk dirinya, sehingga dialah dianggap Allah. Dialah yang dicari, bukan Tuhan. Tahun 2003 yang lalu kita mendengar ada berita bahwa ada ratusan warga Kristen yang menutup diri di tempat tertentu, yaitu untuk menanti kedatangan Kristus, katanya saudara. Semua harta mereka dijual. Mereka percaya sepenuhnya kepada pengajar ini, karena pengajar ini begitu meyakinkan. Kalau dalam ayat ini dikatakan disertai dengan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat. Makanya tidak heran di tahun 2003 mereka sangat percaya bahwa Tuhan akan datang. Mereka sangat yakin bahwa benar-benar Tuhan akan datang. Dan ternyata saudara, tidak demikian. Katanya di lain. Jemaat di Tesalonika, mereka menjadi gelisah karena ada ajaran yang mereka dapatkan bahwa Tuhan dalam waktu dekat, Tuhan Yesus akan datang. Sehingga mereka menjadi takut ketinggalan. Dan ajaran ini menjadi meresahkan. Alkitab mengatakan dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 33. Tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Baik malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja, dikatakan saudara. Di ayat yang ke-34 dalam Markus 3 ayat pasal yang ke-13 ini dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita berjaga-jaga. Soal waktunya kapan Tuhan datang tidak seorang pun yang tahu. Makanya saudara, Paulus meluruskan pengajaran yang ada di Tesalonika ini, supaya mereka jangan resah. Bagi kita yang percaya akan kedatangan Tuhan,
Tapi kita percaya saudara bahwa memang Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Bagi kita diajarkan Alkitab supaya kita berjaga-jaga, supaya kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri. Tetapi bagi orang yang tidak berjaga-jaga, bagi orang yang hidup dalam kegelapan, bagi orang yang sibuk dengan dunia ini, pada waktunya mereka akan kaget. Mereka akan seperti pencuri. Tetapi orang yang berjaga-jaga, dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Anak-anak terang, anak-anak siang, mereka hidup dalam kebenaran. Dan ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan lagi yang membuat kita kaget. Tidak seperti pencuri, kedatangan seorang pencuri. Tapi kepada kita Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Karena anak-anak terang, ada Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Amin. Karena Roh Kudus itu adalah untuk menuntut kita. Tetapi ketika kita hidup dalam kegelapan, Roh Kudus akan berduka. Roh Kudus tidak lagi bisa berbicara dengan kita. Karena telinga kita pun tidak bisa mendengar lagi suara Roh Kudus. Maka itu saudara, renungan kita pagi hari ini mengingatkan kita, jangan biarkan dirimu disesatkan. Amin. Jangan biarkan dirimu disesatkan. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, supaya setiap kami tidak seorang pun yang disesatkan. Tapi kami boleh hidup berjaga-jaga, kami boleh hidup di dalam terang Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.